Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjol apapun itu. Oke, langsung saja nih, pada kesempatan ini saya itu akan membahas sebuah isu ya yang sempat viral nih, mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Emang sudah lewat, tapi masih tetap mungkin teman-teman ada yang bingung tentang masalah berita ini apakah benar, yaitu tentang pemutihan hutang yang oleh Presiden Prabowo akan lakukan ya. Nah, banyak yang membicarakan hal ini nih. Nah, kalian boleh baca nih beritanya, banyak banget nih yang membahas masalah ini ya. Nah, jadi gini, tapi sering kali banget informasi yang beredar itu tidak sepenuhnya akurat ya teman-teman ya. Oke, melalui video ini saya ingin meluruskan beberapa hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat ya, mungkin salah paham di antara teman-teman lah gitu. Oke, pertama kita bahas dulu ya, apa itu pemutihan hutang. Nah, pemutihan hutang yang dimaksud adalah penghapusan kewajiban membayar hutang. Nah, dalam hal ini ditunjukkan untuk kelompok tertentu nih, seperti pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, nelayan, juga serta petani. Nah, terus kalau buat kalian yang pekerja kantoran gimana? Ya di sini sih nggak ada ya. Nah, oke. Nah, kebijakan ini diklaim bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan membayar hutang dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Oh, tapi ini hutang apa dulu nih? Hutang pinjol kah atau hutang yang di bank? Di sini saya menyimpulkan bahwa ini kayaknya bukan hutang di pinjol ya. Karena di sini juga ada tulisan dan beritanya gitu yang saya baca-baca. Hutang ini terutama bagi mereka yang sudah lebih dari 10 tahun tidak mampu melunasi hutang. Ya, ingat ya, 10 tahun. Bukan 2 tahun, bukan 3 bulan, 4 bulan, mungkin baru berapa bulan lah di aplikasi pinjol kalian gagal bayar. Itu kayaknya sih nggak masuk kriteria ini ya. Namun perlu ditegaskan bahwa pemutihan utang ini hanya berlaku untuk hutang yang tercatat di bank. Ya, garis bawah, berlaku untuk hutang yang tercatat di bank, bukan di layanan di pinjaman online atau bukan yang dipinjol. Oke, saya akan bahas tentang masalah faktanya. Nah, fakta tentang pemutihan utang ini, nah yang pertama nih, bukan untuk pinjaman online atau pinjol ya. Nah, jadi banyak banget orang yang berharap bahwa pemutihan ini juga mencakup hutang dipinjol. Tapi ya sayangnya hal ini enggak benar. Nah, pemutihan hutang itu diumumkan hanya untuk berlaku untuk hutang yang berada di bawah pengelolaan bank, terutama di bank milik pemerintah atau BUMN seperti BRI, Mandiri, terus apa sih Bank BNI gitu. Nah, jadi jika hutang kalian berasal dari pinjol, mungkin ya kebijakan ini tidak berlaku. Tapi nggak tahu ya, mungkin ke depannya nanti di tahun 2025 atau selanjut tahun ke depannya bisa jadi hutang pinjol itu dihapus juga ya, amin. Terus kedua nih, kriteria utang yang mendapat pemutihan itu kalian boleh simak. Nah, pemutihan ini tidak diberikan secara sembarangan ya. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama nih, hutangnya berada di bank pemerintahan atau BUMN. Terus hutangnya telah berumur lebih dari 10 tahun lewat. Terus selanjutnya, debitur benar-benar tidak mampu membayar karena kondisi ekonomi yang sulit. Nah, jadi gitu tuh, kriterianya seperti itu. Oke, terus poin yang ketiga, jika kalian itu memenuhi kriteria ini, kalian itu dapat mengajukan permohonan pemutihan ke bank terkait. Namun jika hutang kalian baru berapa tahun terakhir atau yang berasal dari pinjol ya, maka kalian itu tidak termasuk dalam cakupan kebijaksanaan ini. Jadi ya gimana dong? Emang begini beritanya. Terus yang terakhir nih, yang keempat nih ya, poin yang keempat yang perlu saya garis bawahi, pinjol itu tidak termasuk dalam kebijakan. Nah, beberapa konten kreator di media sosial ya menyebarkan informasi yang salah nih, bahwa hutang pinjol juga bisa akan dihapus karena kebijakan ini. Nah, faktanya Presiden Prabowo bahkan sedang berupaya menindak tegas pinjol ilegal yang sering merugikan masyarakat lah. Nah, beberapa pinjol yang nakal ini justru berpotensi ditutup, bukan dihapus hutangnya. Ya nggak tahu, kalau misalnya ditutup, hutangnya kalian kan masih tetap akan tercatat ya, walaupun pinjol itu bangkrut gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kesimpulannya kalian tuh jangan mudah percaya pada berita hoax. Jangan
asal berita judulnya aja. Kalian harus tonton videonya sampai habis kalau ada yang membahas tentang masalah video ini. Siapa tahu emang judulnya aja gitu loh. Nah, jadi gini, belakangan ini banyak konten media sosial emang yang menimbulkan kebingungan nih di antara masyarakat. Sebagian orang tuh dengan sengaja menyebarkan informasi yang mungkin kurang akurat ya, demi mendapatkan perhatian, mungkin seperti view, seperti subscriber, dan hal ini sangat disayangkan karena dapat menyebabkan pembodohan publik gitu kan. Jadi gini, mungkin ada beberapa tips yang kalian bisa ambil nih biar tidak termakan hoax. Pertama ya, cari sumber informasi yang terpercaya. Jika ada berita viral, kalian tuh pastikan memeriksa kebenaran melalui media resmi atau sumber yang dapat dipercaya. Terus selanjutnya juga kalian juga pahami kebijakan secara mendalam. Jangan langsung percaya pada klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan seperti hutang pinjol otomatis lunas. Nah, seperti itulah. Terus yang terakhir juga, gunakan akal sehat kalian. Jika informasi terdengar terlalu fantastis, ada baiknya untuk mencari klarifikasi lebih lanjut. Nah, pertanyaan yang terakhir, gimana Bang? Apa yang harus dilakukan jika kita masih memiliki hutang di pinjol? Tentang masalah ini nih. Yang pertama ya mungkin kalian periksa hutang kalian dulu. Pastikan apakah hutang kalian itu berada di bank pemerintah seperti BRI, Mandiri, BNI atau pinjol. Nah, jika di bank pemerintah, kalian tuh masuk kriteria pemutahan ini. Mungkin mekanisme seperti apa nanti bakal ada lah berita-beritanya. Ya, dan seperti itu mungkin kalian juga harus segera ajukan permohonan ke bank terkait. Cari-cari info aja deh mungkin ke bank yang langsung buat nanya. Selanjutnya, kalian tuh hindari meminjam di pinjol yang tidak resmi. Yang ilegal kalian harus pilih-pilih, jangan sampai ke ilegal. Nah, untuk solusi keuangan kalian yang sedang gagal bayar, ya banyak cara ya. Yaitu dengan cara digagal bayarin dulu, ya, atau nego pokoknya. Itu udah sering banget saya bahas di video-video yang sebelum-sebelumnya, atau mungkin banyak orang yang bahas tentang masalah bagaimana cara gagal bayar. Yang penting sih kuatin mental dan banyak untuk mencari informasi tentang masalah gagal bayar ini seperti apa. Mungkin salah satunya ya nonton channel ini atau nonton video-video yang lainnya. Oke, pesan dari saya ya. Sebagai saya nih, sebagai konten kreator juga, saya itu memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang benar dan mendidik teman-teman atau masyarakat yang lainnya gitu kan. Nah, hindari menyebarkan berita yang tidak jelas atau belum terverifikasi. Jika ingin membahas isu penting seperti pemutihan utang, pastikan dulu untuk memberikan data yang valid ya, menyampaikan informasi secara detail dan jelas untuk menghindari narasi yang menyesatkan. Ya, mencari view atau subscriber emang tidak seharusnya dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang salah ya. Sebaliknya, fokus pada konten yang dapat mencerdaskan atau memberikan manfaat bagi penonton-penontonnya. Nah, oke, jadi kesimpulannya juga nih yang terakhir. Kebijakan pemutihan utang oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan, terutama di pelaku UMKM, nelayan, dan petani. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk hutang di bank pemerintah atau BUMN. Sekali lagi saya tegaskan seperti itu. Tidak mencakup di pinjaman online. Jadi penting ya bagi kita semua untuk memahami informasi ini dengan benar agar kalian tuh nggak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki hutang di bank atau memenuhi kriteria ini, segera ajukan aja deh permohonan ini ke bank terkait. Untuk yang memiliki hutang pinjol, ya disarankan mencari solusi lain lah untuk menghindari ke pinjol ilegal di masa depannya. Atau yang sedang terjerat, kuatin mental aja, gagal bayar aja, jangan paksa bayar hutang pinjol dengan hutang. Oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu meluruskan kesalahpahaman yang ada bagi masyarakat atau bagi teman-teman yang ingin cerdas, ingin kritis, yang tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.